Saudara-saudara, suatu kali saya dalam perjalanan pulang ke rumah selepas beraktivitas di gereja. Beberapa saat menjelang rumah, saya melihat tukang bakso langganan saya dan saya memutuskan untuk membeli baksonya yang ada untuk digunakan anak-anak besok makan pagi. Ketika saya melangkah menuju rombong penjual baksonya, saya melihat ada satu orang yang duduk dan sedang menikmati bakso yang ada. Berulang kali dia berkata, "Enak iki baksone, wenak pol," dan dia makan dengan begitu lahapnya. Saya bertanya kepada penjual bakso langganan saya itu, "Sopo iki mas? Siapa ini mas?" Lalu penjual bakso itu mengatakan, "Ini loh Pak yang biasa ngambil barang rongsokan di perumahan ini. Dia tadi katanya lagi dapat rezeki, barangnya laku, harganya lumayan bagus. Jadi hatinya seneng terus dia makan bakso ini." Lalu penjual bakso itu memberi komentar tambahan, "Lahap sekali ya Pak makannya ya, nyenengno ya, menyenangkan ya melihat orang makan seperti ini." Dan memang saudara-saudara, berulang kali saya mendengar orang yang makan bakso itu berkata, ini enak pol ini. Dan dia bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang dia bisa nikmati itu. Menyenangkan ya saudara-saudara melihat orang menikmati makan dengan begitu lahap dan penuh dengan ucapan syukur juga kepada Tuhan. Peristiwa itu mengingatkan saya saudara-saudara beberapa hari, beberapa malam sebelumnya ketika saya menikmati makanan di salah satu restoran yang menurut saya salah satu yang terbaik dan termahal di Surabaya. Rekan saya mentraktir saya makan. Dan ketika hidangan itu tersaji, dia mengambil sedikit saja dan kemudian mencicipinya, lalu berkata, "Ndak enak ini." Lalu dia mulai mengeluh tentang peralatan yang makan yang dia pakai, situasi restoran pada waktu itu, dan ujung-ujungnya dia minta dipanggilin chef, dipanggilin GM-nya, menumpahkan semua kekecewaan terkait dengan makanan yang baru dicoba sedikit dan kualitas tempat yang menurutnya kurang bagus. Bagi saya sih saudara-saudara, makanan itu memang enak. Mungkin karena saya ditraktir. Namun saudara-saudara, dari situ saya belajar satu hal yang penting saudara-saudara. Ungkapan ini enak dan kemudian orang bersyukur dan berterima kasih nampaknya bukan tergantung pada jenis makanannya saudara-saudara. Kalau sepenuhnya bergantung pada jenis makanannya, maka orang yang makan bakso tadi tidak akan bisa sebegitu bersyukur. Sebaliknya, orang yang makan stik yang dicoba sedikit tadi pasti harusnya melimpah dengan syukur karena stiknya harganya begitu mahal. Saudara-saudara, rahasia mengucap syukur tidak terletak pada apa yang ada di tangan kita, tetapi apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Mari kita lebih lanjut saudara-saudara mempelajari ini dengan memperhatikan apa yang Rasul Paulus tuliskan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal tidak ada yang rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di bagian ini saudara-saudara, Rasul Paulus sedang memuji perhatian jemaat Filipi kepada dirinya. Jemaat Filipi memberi dukungan untuk pelayanannya. Dan Rasul Paulus berterima kasih, bukan karena dia kekurangan, dia telah mengatakannya, tetapi dia berterima kasih karena perhatian yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada dirinya.
Dan untuk kehidupan pribadinya, Rasul Paulus sudah berkata, dia tahu apa kekurangan, dia tahu apa kelimpahan, dia tahu apa kelaparan, dia tahu apa itu rasa kenyang. Dia sudah mengalami banyak hal, dan rahasia untuk mengucap syukur menurutnya adalah, sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Mencukupkan diri, saudara-saudara, adalah rahasia dari ucapan syukur. Mencukupkan diri berarti menganggap cukup apapun yang ada di depan mata yang bisa dinikmati. Kadang kita menerima sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, dan mudah untuk mengucap syukur. Kadang kita menerima sesuatu yang sedikit kurang baik dan indah, kita sulit untuk mengucap syukur sebab pikiran kita penuh dengan pengandaian. Seharusnya begini, seharusnya begitu, tidak seharusnya ini, tidak seharusnya itu. Rahasia pengucapan syukur, saudara-saudara, adalah tidak hidup dalam pengandaian. Apapun yang ada diterima, disyukuri, dan apapun yang ada dan disyukuri itu akan membuat hidup kita lebih ringan di dalam menjalani kehidupan. Orang yang hidup dalam pengandaian akan berkata, ini seharusnya steaknya begini, begitu, begitu. Ini seharusnya ruangan restorannya harus begini, begitu, begitu. Dia menaruh begitu banyak syarat yang susah dipenuhi. Dan itu sebabnya dia tidak bisa bersyukur karena dia tidak mencukupkan diri. Sebaliknya, orang yang bisa mencukupkan diri sama seperti orang yang menikmati semangkuk bakso tadi. Apa yang ada tidak terasa lebih luar biasa, tetapi apa yang ada diterima dengan hati, dicukupkan, maka melimpahlah ucapan syukur. Jadi ucapan syukur tidak bergantung pada apa yang kita miliki atau nikmati. Ucapan syukur itu adalah sikap, pikiran, dan hati kita ketika kita sudah bisa belajar untuk mencukupkan diri. Menarik, Rasul Paulus mengatakan kata ia belajar mencukupkan diri. Berarti mencukupkan diri bukan sesuatu hal yang alamiah di dalam kehidupan ini. Kita selalu ingin lebih, membuat kita tidak bisa mencukupkan diri dan ujung-ujungnya tidak bersyukur, malah mengeluh. Jadi mari kita belajar mencukupkan diri. Apapun berapapun yang ada untuk dinikmati, apapun berapapun yang ada di tangan kita, kita belajar mengatakan ini cukup. Dan kemudian syukur akan mengalir dari bibir kita. Apa sih, saudara-saudara, gunanya pengucapan syukur di dalam hidup kita? Orang yang tidak bisa mencukupkan diri, yang mengeluh, seperti orang yang menambahkan beban pada ranselnya ketika dia harus berjalan ke satu tempat. Mana lebih enak, saudara-saudara, menempuh perjalanan ke satu tempat tanpa beban, atau dengan beban yang tidak perlu? Kita pasti menjawab lebih enak tanpa beban, Pak. Singkirkan beban yang tidak perlu agar perjalanan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Orang yang belajar mencukupkan diri dan bersyukur alias tidak mengeluh, ia adalah orang yang menempuh perjalanan hidupnya tanpa beban yang tidak perlu. Orang yang terlalu banyak mengeluh adalah orang yang kemudian menambahkan beban yang tidak perlu di ranselnya sendiri, padahal perjalanannya berat dan panjang. Saya tahu situasi tidak selalu menyenangkan kita, demikian juga pada Rasul Paulus yang berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal tadi. Situasi tidak selalu menyenangkan baginya, tetapi dia punya prinsip. Di dalam segala situasi, dia belajar mencukupkan diri. Disitulah lahir ucapan syukur, dan hati yang penuh syukur akan menyebabkan perjalanan kehidupan terasa lebih ringan. Sebaliknya, orang yang gagal mencukupkan diri, hidupnya penuh dengan keluhan,
keluhan itu menjadi beban tambahan yang membuat perjalanannya terasa begitu berat. Ada satu rahasia di balik pengucapan syukur, yaitu belajar mencukupkan diri. Dan semoga kita bersedia untuk belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Mari kita berdoa. Ada banyak hal bisa terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan, tetapi ajarlah kami untuk mengucap syukur senantiasa. Kami tahu kami bisa mengucap syukur ketika kami telah belajar untuk mencukupkan diri. Jadi ajarlah kami untuk mencukupkan diri sehingga syukur keluar, dan dengan demikian perjalanan hidup kami menjadi lebih ringan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.